TNI menyebut korban sipil tewas ledakan amunisi kedaluarsa yang dimusnahkan di Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat adalah warga yang datang ke lokasi pemusnahan dan mengumpulkan sisa ledakan. Aktivitas itu disebut biasa terjadi di lokasi. Memang masyarakat di sana sudah terbiasa mengetahui tentang adanya pemusnahan tadi. Nah, hasil perkiraan awal analisa kita kenapa masyarakat ikut menjadi korban, kemungkinan besar bahwa setelah terjadi peledakan, mereka berbondong-bondong datang ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan logam-logam sisa dari amunisi yang sudah diledakkan tadi. Karena kan memang itu bisa dijual, Mbak. Ada nilai jualnya kan, sisa amunisi, sisa serpihan dari granat, kemudian dari mortir yang sudah kadaluarsa yang sudah diledakkan tadi. Nah, namun keluarga korban membantah. Korban disebut sudah lama bekerja untuk TNI, bukan warga yang spontan datang ke lokasi pemusnahan untuk mengumpulkan sisa amunisi kedaluarsa. Saya minta pertanggungjawaban mungkin karena bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirin. Bapak saya bukan dulu. Bapak saya di situ kerja sama tentara. Ya, bapak saya kerja sama tentara. Saya tahu dari zaman saya sekolah. Saya tahu bapak saya sudah lama kerja. Sudah lama bapak saya udah kemana-mana, udah ke Manado, ke Makassar, ke Bali, ke Jakarta, Mabes TNI. Saya tahu Pak. Oh, ya artinya posisinya kerja. Adanya warga sipil di sekitar lokasi pemusnahan amunisi kedaluarsa dikritik aktivis warga sipil yang juga Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra. Menurutnya jatuhnya korban yang bukan hanya dari kalangan prajurit jadi sinyal kuat adanya kelalaian dalam pelaksanaan standar operasional pemusnahan amunisi. Investigasi menyeluruh dan transparan pun sangat direkomendasikan untuk kasus Pamengpeuk yang merenggut 13 nyawa manusia secara sia-sia. Pemirsa, apa saja kritik aktivis sipil terhadap ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat di Garut, Jawa Barat? Kita bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Peneliti Imparsial Riyad Putuhena. Riyad, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Tadi kalau kita sama-sama mendengarkan keluarga mengaku bahwa korban ini bekerja. Artinya mereka tidak memulung, mereka tidak cross-passing lokasi, tidak spontan datang, tapi bekerja dengan TNI. Apakah itu diperbolehkan? Oke. Pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa dulu ya atas jatuhnya korban dalam peristiwa ledakan di Garut. Ada 9 warga sipil dan 4 personil TNI. Ya. Bagi kami jatuhnya korban tersebut adalah salah satu bentuk ketidakprofesionalan tentara ya. Hal itu paling tidak bisa kita nilai dari 2 aspek. Yang pertama dari segi SOP atau norma, yang kedua dari implementasi. Nah, dari segi norma ini seperti apa sebenarnya? Nah, karena kalau kita masih ingat, belum lama, 1 tahun yang lalu, ada peristiwa meledaknya gudang milik Kodam Jaya di Kabupaten Bogor. Kalau Mbak masih ingat, waktu itu Panglima TNI dan Kasat Maruli Simanjuntak itu punya pendapat yang menarik, mengatakan bahwa memang salah satu problem dari disposal amunisi itu adalah SOP yang terlalu panjang, sehingga Kasat waktu itu menyampaikan bahwa perlu ada evaluasi terhadap SOP. Itu tahun lalu. Nah, itu yang jadi pertanyaan dalam 1 tahun terakhir, apakah sudah ada evaluasi terhadap SOP disposal amunisi tersebut? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik adalah pelibatan warga sipil dalam proses disposal amunisi itu sebenarnya dimungkinkan warga sipil itu terlibat, tapi bukan sembarangan warga sipil. Warga sipil yang memiliki kompetensi khusus, jelas. Entah ahli alat peledak, ahli bahan peledak, artinya ahli mereka meledakan. Harus ditrain dulu dong oleh TNI. Betul, harus ada kompetensi khusus, bukan sembarangan orang. Nah, itu yang kami lihat pertama. Kenapa kok ada warga sipil itu? Karena ini fakta yang nggak mungkin dibantah lagi bahwa ada korban 9 orang di lokasi. Itu sangat banyak, 9 orang itu sangat banyak sekali. 1 aja udah banyak, Mbak, menurut kami. Jadi fakta itu yang tidak dapat terbantah bahwa ada orang yang meledak karena kena ledakan. Itu. Nah, kami menilai peristiwa atau pelibatan warga sipil ini bentuk ketidakprofesionalan tentara. Kalau kita lihat misal begini, Mbak. Tentara itu kan sekarang belakangan itu trennya dalam 10 tahun terakhir atau bahkan dalam beberapa bulan terakhir, trennya tentara itu selalu ditarik-tarik oleh politisi sipil masuk ke dalam ruangan sipil. Oke.
Tapi yang menjadi aneh untuk urusan-urusan militer malah warga sipilnya yang disuruh masuk. Jadi semacam operasi perang selain militer, bukan operasi militer selain perang lagi nih. Jadi di situ alasan tertarik. kenapa Anda atau imparsial mengatakan bahwa ini bentuk ketidakprofesionalan Betul, TNI. ketidakprofesionalan tentara. Oke, oke. Tapi kalau kita bicara lokasinya sendiri, itu adalah lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, dan itu memang sudah lama digunakan untuk penghancuran bahan meledak oleh militer. Jadi kita nggak mau cari apakah warga yang salah, apakah TNI yang miss di sini, tapi sebenarnya apa yang terjadi? Itu lokasi atau lahan itu memang sudah dikhususkan untuk pemusnahan bahan bakar. Jadi praktek kalau nggak salah di Garut itu di lahan BKSDA itu udah 10 tahun jalannya, bukan 10 tahun, sejak 2010 memang sudah rutin. Oh, berarti duluan warga yang tinggal di situ dong? Ya jelas kalau itu ada warga di sekitar situ. Cuma begini, praktek disposal amunisi di lahan BKSDA itu yang sudah berlangsung belasan tahun itu, yang kemudian melibatkan warga sipil itu kemudian dianggap sebagai hal yang lumrah. Sehingga ketika ada waktu ada jatuhnya korban berjatuhan, yang pertama kali sasaran disalahkan adalah warga, karena warga trespassing tadi kata Mbak, atau memulung sisa-sisa. Nah sebenarnya ini yang harus diperjelas dari hasil investigasi. Kok bisa ada warga sipil di situ, sebagai apa mereka di situ itu? Itu harus clear, dijelaskan ke publik. Ya kan? Karena kalau kita lihat belakangan dalam 2 hari terakhir dari keluarga korban khususnya, memang sudah ada beberapa keluarga korban yang marah, yang menolak, dibilang bahwa mereka itu quote and quote mulung di situ. Mereka kerja. Nah kalau kerja ini bingung lagi, karena kalau warga itu kerja di wilayah tersebut, pertanyaan pertama, siapa pemberi kerjanya? Hubungan hukumnya seperti apa? Pada undang-undang, pada rezim hukum mana dia tunduk? Apa ada BPJS-nya dan lain sebagainya? Itu saya pikir keterangan yang harus clear disampaikan oleh Panglima TNI. Mungkin itu. Oleh Panglima TNI, tapi kemudian pejabat setempat, Gubernur KDM bilang bahwa ini merupakan risiko kerja. Kalau gubernur bisa bilang ini risiko pekerjaan, artinya gubernur sendiri mengakui bahwa itu sebagai bentuk pekerjaan yang legal. Ya. Kalau risiko pekerjaan jadi lebih lucu lagi, karena kita harus lihat namanya pekerja itu ada banyak klasifikasinya. Apakah dia pekerja untuk waktu tertentu, PKWT, PKWTT, atau pekerja harian lepas. Nah kalau itu sudah didudukan persoalan itu sudah terang, baru kita bisa lanjut lagi ke soal perbaikan standar operasional prosedur, khususnya disposal amunisi. Cuma statementnya KDM itu saya pikir menarik ya, Kang Deddy Mulyadi, soal risiko kerja, karena itu melahirkan banyak sekali konsekuensi hukum. Kalau misal orang-orang itu nanti pertanyaan sederhananya gini, kalau mereka tenaga kerja diupah berapa, UMR apa enggak, kan persoalannya jadi makin runyam. Kontraknya seperti apa tadi, seperti yang Anda bilang. Meskipun kita apresiasi kemudian akan ada bantuan langsung kepada para korban dan semua dijamin sampai pemakaman, atau anak-anaknya, anak-anak korban dijamin sampai lulus kuliah, itu kita apresiasi. Itu terjadi walaupun istilah yang dipakai santunan, itu terjadi juga misal pada korban Kanjuruhan, korban gagal ginjal GGAPA, gagal ginjal anak itu. Memang sikap pemerintah biasanya langsung ngasih santunan, itu ya kami apresiasi juga. Oke, sebagai komunikasi politik mungkin ya. Sayang sekali kita juga sudah mengundang keluarga korban, tapi sebagian tidak meresponsnya. Kemudian juga ada kepala desa yang kita undang juga untuk bergabung sore ini, tapi kemudian tidak ada respons. Oke, kita akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Riyad Putuhena. Riyad, kalau kita mendengar kesaksian dari keluarga korban, mereka mengatakan bahwa anggota keluarga mereka itu bekerja, sekali lagi bukan pemulung, tidak memulung, tidak trespassing, tapi kemudian diupah 150 hingga 200 ribu per hari. Ini kira-kira pekerjaan apa? Oke, jadi sebenarnya untuk menjawab itu kita bisa mulai dari pertanyaan paling sederhana. Korban yang jumlahnya 9 plus 4 itu ditemukannya berapa meter dari titik ledakan. Itu belum ada keterangan ya? Belum ada keterangan soal itu harus dijawab. Nah, itu kan menentukan, Mbak, apakah trespassing atau bukan. Kalau jaraknya itu
misal cuma 5 meter dari titik ledakan, itu kan mana mungkin orang bisa trespassing, 9 orang trespassing, itu kan wilayahnya ada namanya kalau dalam hukum humaniter internasional itu ada namanya jarak humaniter, jarak memisahkan wilayah peperangan sama wilayah masyarakat sipil, wilayah sipil. Nah, butuh berapa lama orang itu sehingga dia bisa dapat akses 5 meter ke titik ledakan. Itu kan nanti menjawab apakah orang-orang itu trespassing atau jangan-jangan memang dipekerjakan oleh petugas-petugas setempat. Itu saya pikir itu pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh, kalau nggak salah sudah turun ya tim investigasi dari internal tentara. Yang kedua, kalau kita mau jujur-jujuran, sebenarnya kan praktek menjual sisa-sisa ini punya nilai ekonomis memang, Mbak. Munisi-munisi afkir ini memang punya nilai ekonomis. Jangankan munisi afkir, misal kalau saya dulu karena kebetulan tinggalnya dekat komplek tentara Angkatan Darat itu biasanya ada tiap minggu atau setiap bulan tuh pasti ada latihan tembak. Nah, ketika melakukan latihan tembak itu kami anak-anak kecil yang tinggal di sekitaran lokasi itu ya memang bisa masuk, tapi setelah latihan tembaknya selesai, untuk apa? Untuk memungut sisa-sisa, memungut selongsongnya, dan untuk diapakan? Dijual, karena memang lumayan itu. Yang peluru kaliber kecil aja lumayan tuh nilainya. Berapa? Kalau dulu ya, karena udah lama banget itu, karena itu macam-macam, ada timah, ada kuningan, aluminium, dan lain sebagainya. Ya timah mungkin sekitar dulu, kalau nggak salah 3.000 sampai 4.000. Kalau ada nilai ekonomis, artinya ada penadah di sini. Tapi apakah penadah itu, mohon maaf, dari tentaranya atau dari orang sipil bisa langsung menjual begitu saja? Ya. Kami terus terang belum punya informasi soal itu, makanya itu salah satu yang kami desak untuk dijawab oleh tentara, baik Panglima maupun lewat Kapuspen ya. Karena jangan-jangan ekosistemnya ini sudah mapan, sudah terbentuk, sehingga makanya ada kayak seperti misal statementnya Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono kemarin bilang bahwa ini adalah peristiwa atau proses pekerjaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya jangan karena sudah berlangsung bertahun-tahun kemudian dianggap sebagai hal yang benar, kan gitu. Itu sih, Mbak. Baik. Dari pernyataan misalnya kemarin Kapuspen TNI bilang bahwa TNI akan janji investigasi dilakukan secara transparan. Bagaimana imparsial melihatnya? Imparsial pertama menilai bahwa untuk melakukan investigasi ini sebenarnya tidak cukup dilakukan investigasi internal. Investigasinya harus melibatkan tidak hanya tentara, tapi juga melibatkan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Karena ada warga sipil, maka saya kira DPR punya kewenangan untuk terlibat dalam tim investigasi. Dan juga tidak lupa tim ahli dari kalangan sipil, ahli bahan peledak, ahli pertahanan, ahli militer dan sebagainya dari kalangan sipil untuk menjamin independensi dari tim investigasi yang dibentuk. Tapi sebenarnya terkait mekanismenya sendiri bagaimana? TNI kan bilang bahwa investigasi internal itu berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak dari BKSDA. Tapi kemudian dari Komisi 1, Dev Laksono bilang bahwa akan menunggu hasil dari investigasi ini. Jadi mana telur mana ayam? Nah itu. Ini kan yang kami sesalkan dari DPR kan begitu, hanya menyampaikan bela sungkawa, padahal dia punya tools, dia punya kewenangan, dia kan punya dapil DPR. Dia mitranya tentara. Apalagi mitranya, dia bisa panggil Panglima tuh, tanya langsung, atau perintahkan langsung, kan bisa sebenarnya. Lebih baik begitu daripada sekedar di media bilang bahwa ya kami turut berbela sungkawa, kami menunggu. Mau sampai kapan nunggu-nunggu? Kalau bikin undang-undang TNI aja cepet, giliran begini lama. Itu. Oke, ada yang ajaib di sini ya. Tapi kemudian kalau kita lihat, misalnya tadi Anda bilang yang 1 tahun lalu kejadian di Bogor, hari kemarin juga ditemukan granat dan juga puluhan amunisi di Purbalingga. Sebenarnya mekanisme pelaporannya seperti apa? Jangan sampai ada kejadian lagi. 1 nyawa melayang saja itu sudah sangat banyak, apalagi yang kemarin 9. Ya, itu kami pikir, makanya kami dari awal bilang bahwa ada 2 persoalan SOP dalam tataran norma dan persoalan implementasi di lapangan. SOP ini juga kan memang kadang-kadang sifatnya classified, rahasia, susah diakses, tidak. Karena hubungannya sama militer. Sama militer. Oleh karena itu sebenarnya peran edukasi, peran publikasi itu harus diambil alih sama DPR khususnya dan pemerintah menyampaikan. Ada nggak selama ini warga teredukasi bahwa kalau menemukan amunisi bekas atau amunisi apa itu lapornya kemana? Kalau warga nggak tahu, ya dijual sama dia karena dinilai punya nilai ekonomis. Jadi
Ya tadi itu balik lagi ke soal Komisi 1 DPR, khususnya Komisi 1. Jadi fungsi edukasi, fungsi publikasi itu ada pada DPR dan itu harus dijalankan. Bukan sekedar muncul terus menunggu. Dia kan punya kewenangan itu lakukan. Oke. Sebenarnya apa saran besar dari imparsial untuk ke depan? Pemusnahan sisa amunisi ini sebaiknya di mana? Oke. Yang pertama yang perlu saya tekankan gini, Mbak. Imparsial melihat persoalan tragedi di Garut itu lebih dari sekedar kejadian teknis, kesalahan teknis, bahwa nanti hasil investigasinya menyatakan ada kesalahan teknis saat proses disposal, oke, tapi kami melihat gambaran yang jauh lebih besar daripada itu. Kenapa? Yang kami sesalkan begini, untuk urusan-urusan yang berkaitan langsung dengan pertahanan, seharusnya tentara ini punya kemampuan yang profesional, yang kuat. Termasuk kalau kita mau tambahkan adalah kemampuan yang modern. Cuma yang kami sayangkan, kenapa kok untuk urusan kayak begini nggak diperhatikan, baik oleh pemerintah sipilnya dan politisi-politisi sipil Meskipun lain. TNI Angkatan Darat sendiri sudah mengklaim bahwa semua pengamanan, penyisiran lokasi itu sudah dilakukan. Gimana dan caranya? warga sekitar juga sudah diberitahu bahwa investigasinya aja belum, Mbak. Kan investigasi masih jalan. Investigasi peristiwa ini kan masih jalan. Kok udah ada kesimpulan bahwa prosedurnya sudah dijalankan semuanya. Kita kan harus menunggu dulu investigasinya apa yang terjadi di lapangan. Karena kalau lihat wawancara keluarga korban ya, saya rasa agak-agak kontradiktif juga dengan siaran-siaran dari pusat penerangan. Itu kalau nggak salah statementnya Kadispen ya soal itu ya. Ya itu. Kita akan putarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kadispen Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana berikut ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara, dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Semua proses akan dibantu, santunan juga akan diserahkan, tapi kemarin ketika kami wawancara dengan keluarga korban juga belum ada pihak yang menghubungi, baik dari TNI Angkatan Darat, dari Pemda Garut, ataupun dari pihak Pak Gubernur. Komentar Anda, singkat saja. Oke. Pria. Saya rasa begini, investigasi, karena lokasi disposal amunisi ini kan tidak hanya ada di Garut, tapi banyak titiknya. Ya. Jadi investigasi ini sebenarnya investigasi dan evaluasi kali ini tidak hanya bicara soal peristiwa Garut aja, tapi untuk investigasi dan evaluasi secara keseluruhan, terutama soal keterlibatan warga sipil dalam disposal amunisi. Oleh karena itu kami sebenarnya mendorong dibentuknya tim investigasi independen tadi itu, yang tidak hanya melibatkan TNI, tapi ada unsur TNI, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, ada perwakilan DPR maupun ahli dari kalangan masyarakat sipil. Itu sebenarnya yang kami dorong, dan kami minta sebenarnya Panglima TNI untuk clear menyampaikan bahwa warga ini statusnya apa, karena ini harus dijawab, karena konsekuensi hukumnya bisa macam-macam, tergantung hasil hubungan kerjanya nanti. Gitu sih, Mbak. Oke. Ini uniknya kemarin menurut camat di Kampung Cijeruk, lokasi itu kan satu, memang sudah biasa dilakukan pemusnahan. Kemudian juga warga bahkan sudah tahu atau ketika ada kerusakan rumah warga akibat kegiatan tersebut, biasanya ada penggantian. Ini artinya warga sudah permisif dengan cara-cara TNI seperti ini? Ya. Oke, jadi banyak faktor ya sebenarnya kita bisa lihat hal kayak begitu. Apakah memang karena warga tuh nggak pernah dikasih tahu kalau keterlibatannya itu ternyata nggak boleh sejauh itu. Itu kan fungsi-fungsi edukasi dan publikasi yang saya maksud tadi. Itu harus dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR. Jadi keterlibatan warga dalam hal ini tidak bisa dijustifikasi sehingga semua orang warga sipil boleh terlibat dalam soal disposal amunisi yang dilakukan oleh tentara. Jadi sekali lagi komentar-komentar atau
hal-hal yang kayak begitu membangun sebuah insinuasi, akhirnya kelihatan udahlah udah biasa kayak begini, ya kita lanjutin aja. Padahal namanya bom itu kan dia nggak tahu mana lawan mana kawan, mana tentara mana warga sipil, dia nggak tahu tuh, apalagi yang akhir yang liar banget, nggak tahu kapan meledaknya. Jadi itu hal yang berbahaya, kondisi objektifnya itu bahan peledak bahaya, maka dari hal-hal yang objektif kayak begitu marilah sama-sama diatur bagaimana penanganannya, termasuk soal modernisasi baik metode maupun peralatan. Ya, baik. Warga juga mengaku bahwa seminggu sebelumnya, bahkan sebelum ada peledakan sisa amunisi itu sudah diberitahu. Artinya mereka sendiri sudah punya awareness terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Tapi kemudian yang menarik adalah SOP-nya. SOP yang menurut TNI yang bertugas, yang selamat, dia mengatakan bahwa penyisiran itu sudah dilakukan. Tapi pertanyaan adalah sterilisasi menurut tentara itu apakah sudah cukup di situ? Nah, kalau kita lihat banyak video yang beredar tuh, ada salah satu video yang menayangkan ada ledakan, kemudian ada warga yang berbondong pakai motor, ya kan, pakai motor menuju ke arah, ya, mengarah ke arah itu. Itu kemudian disimpulkan bahwa yang korban-korban itu adalah orang-orang yang naik motor ke sana. Makanya itu saya bilang tadi, yang harus dijawab pertama dan utama adalah jaraknya berapa meter dari titik ledakan. Itu penting banget karena itu menentukan waktu meledaknya itu warga sipilnya ada di mana. Apakah orang-orang yang dalam video tersebut itu juga menjadi korban atau enggak? Karena kalau kita lihat dari beberapa gambar-gambar yang beredar itu kan lumayan tragis ya Mbak ya, Naas. Kalau dilihat dari wah itu parah lah, pasti nggak mungkin ditayangin di sini. Itu kan bisa kita nilai paling nggak ada indikasi jaraknya sangat dekat dengan titik ledakan. Jadi bagi kami agak tidak masuk akal kalau itu trespassing sampai jarak sekian dekat dengan titik ledak. Pengamanannya seperti apa? Oke, dalam perimeter sekian ratus meter ada berapa personil yang ditugaskan untuk menjaga warga nggak boleh masuk. Kemudian berlapis, makin dekat berapa? Itu kan juga tentaranya juga nggak semuanya bisa masuk kan, khusus timnya aja, gitu loh Mbak. Jadi agak saya kira mustahil orang bisa ada sedekat itu kalau tidak ada penyebab-penyebab tertentu sehingga dia bisa ada di lokasi yang sedekat itu. Oke, apalagi ini memang dekat dengan perumahan warga ya? Ya. Oke, ke depan apa rekomendasi Anda yang mungkin bisa segera dilaksanakan saat ini? Ya, oke. Jadi paling tidak dalam dua hal ya Mbak. Yang pertama saya kesampingkan dulu persoalan teknisnya, tapi dari segi yang paradigmatik. Kami sebenarnya prihatin karena tentara terlalu ditarik-tarik untuk mengurusi urusan-urusan di luar urusan selain perang. Itu yang menurut kami menjadi indikasi ketidakprofesionalan TNI persoalan tragedi yang terjadi di Garut. Yang kedua, segera melakukan investigasi dulu, kemudian evaluasi menyeluruh. Dari hasil investigasi dan evaluasi yang sifatnya menyeluruh itu, dibentuklah SOP yang lebih baru. Karena kita nggak pengen 1 tahun lagi ada kejadian lagi di mana, Jadi memang baik pemerintah sipil harus aware soal ini. Terutama DPR kan mitranya, dia bisa panggil Kementerian Pertahanan, bisa panggil Panglima untuk segera gerak cepat lah. Oke, untuk teknisnya? Untuk teknis ya kami pikir nggak jauh-jauh soal modernisasi alutsista, modernisasi metode. Anggarannya nggak dipotong loh, Itu soal anggaran juga kan ada DPR kan bisa dihitung. Maksud kami itu hal-hal kayak begini harusnya dibahas dalam dinamika reformasi sektor keamanan belakangan ini gitu loh. Harus berapa anggarannya, kita perkuat bagaimana, bukan ditarik-tarik urusan sipil aja gitu Mbak. Habis tenaganya. Kementerian Pertahanan memang satu-satunya kementerian yang tidak mengenal efisiensi untuk periode ini. Oke, tapi kembali mengenai misalnya Panglima TNI bilang bahwa evaluasi menyeluruh sudah pasti akan dilakukan secara transparan. Kemudian segala kerugian yang timbul akibat kelalaian, termasuk bagi keberlangsungan kehidupan keluarga korban yang meninggal dunia juga akan ditanggung. Segala kerugian itu apa? Kalau Anda membacanya? Ya, kerugian, saya kira yang paling tepat yang harus memberikan ganti rugi baik material maupun immaterial sebenarnya kan pemerintah, bukan Panglima TNI langsung. Ada nggak anggaran Panglima buat ganti rugi itu? Kan jadi pertanyaan lagi nanti, transparansinya kayak gimana? Jadi untuk kayak gini Mbak, contohnya dalam hubungan kerja nih, kalau ini dianggap kayak tadi Deddy Mulyadi bilang bahwa kecelakaan kerja, kalau dalam konteks orang kecelakaan dalam
posisi dia bekerja kan ada aturannya, meninggal dunia berapa, Ya. luka-luka Kecelakaan, permanen apa, berapa, dan luka ringan, luka Ya. beratnya berapa. Nah itu diperjelas. Tapi saya juga ragu kalau ini hubungannya pekerjaan bisa tunduk juga pada undang-undang sistem ketenaga kerjaan. Jadi ini sebenarnya sih kalau saya lihat situasinya ini mengandalkan belas kasih aja. Karena belum jelas juga hubungannya. Ya kayak tadi Pemda statement ya, saya juga tadi konfirmasinya kan katanya belum ada yang dihubungi juga dari Pemprov. Ini pengakuan dari korban langsung. Pengakuan korban. Nah, saya juga kalau dari Deddy Mulyadi kan bilang akan memberikan santunan bukan ganti rugi ya. Sifatnya Santunan 50 juta per korban. keluarga, ya per korban, kemudian juga akan menyekolahkan hingga lulus semua anak-anak korban. Ya itu ya kami apresiasi pada sisi itu. Cuma saya kira persoalan hubungan hukum itu karena nanti kalau ngomong di media kan semua orang bisa bilang bahwa saya akan ganti sekian, saya akan santunin sekian. Tapi ketika ditanya anggarannya mau ambil dari mana? Kalau hubungan hukumnya nggak jelas kan, ya nggak bisa juga dia ngambil duit sembarangan. Ini kan uang negara, gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga agar janji-janji politik itu terpenuhi semuanya? Ya kalau soal janji politik pemerintah Pemprov ya saya pikir itu warga Jabar bisa nilai sendirilah kayak gimana janji-janji itu. Cuma gini Mbak, pertanggungjawaban ini selain tadi statementnya Panglima TNI, pemerintah juga harus ambil bagian, harus bahasanya bukan santunan, harus memberikan ganti rugi yang sifatnya material maupun imaterial. Soal perhitungannya itu bisa berdiskusi dengan keluarga korban atau pendamping korban langsung kan gitu, kerugiannya berapa. Yang kedua, soal evaluasi, Panglima TNI harus mengevaluasi tuh semua jajaran dia, bukan hanya pelaksana teknis di lapangan, tapi harus atasan yang bertanggung jawab. Karena biasanya hal kayak begini berhentinya di pelaku atau petugas teknis lapangan semata. Tingkat lebih atasnya tuh kita nggak tahu itu anggarannya kayak gimana untuk melakukan disposal dan sebagainya, itu tidak tersentuh. Makanya kami dorong investigasinya harus independen sehingga hasil evaluasinya itu bisa menyeluruh. Oke. Gitu. Baik, terakhir Anda masih optimis terhadap janji Panglima TNI ataupun dari Kapus Pen TNI yang mengatakan bahwa ini semua akan dibuka secara transparan hasil investigasinya? Kalau kami melihat sebenarnya harus otoritas sipil Yang dalam hal terlibat. ini DPR RI yang harus terlibat aktif. Salah satunya mendorong pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen tadi. Oke. Jadi itu, kami mendorongnya untuk otoritas sipil. Ayo, karena Anda sipil, Anda punya kewenangan sipil, warga sipil ada yang korban, ayo gerak, gitu. Kami hormati keinginan Panglima TNI untuk investigasi secara internal, tapi itu bukan berarti meniadakan kewenangan untuk melakukan investigasi independen yang melibatkan banyak unsur. Gitu. Dan yang penting bisa dilakukan sekarang adalah bagaimana penanganan terhadap korban ya. Kalau tadi Kadispen Angkatan Darat bilang bahwa penanganan akan dilakukan kepada korban, itu kita ingin lihat buktinya. Kita akan kawal terus kasus ini, media dan juga imparsial. Terima kasih Riyad sudah bergabung di NTV Prime. Sampai di sini dialog di NTV Prime Bulletin masih akan kembali usai jeda.